tepuk tangan kepada Dia, Tuhan kita. Karya-Mu sungguh terbesar, Tuhan, dan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, dan kami terus bisa melanjutkan kehidupan yang baik dan diberkati oleh Engkau. Dan hari ini Tuhan, Kau mau menyatakan isi hati-Mu oleh karena pekerjaan Roh Kudus-Mu. Kembali Kau mengurapi kami hamba-Mu dan seluruh umat-Mu, Tuhan, sehingga kami boleh menangkap firman Tuhan dengan cara-cara yang paling baik. Berbicaralah kepada kami, mengajar hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengandalkan Kau di dalam pertemuan ini. Sekali lagi Tuhan, berbicaralah, sebab kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari bersama sekali lagi memberi tepuk tangan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Hormat kita bagi Dia, bersyukur bersama kita katakan amin. Tuhan berkati dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang, shalom. Damai sejahtera Tuhan pasti ada di dalam kehidupan kita. Dan senang hari ini kita bisa berjumpa di dalam segala berkat daripada Tuhan. Dan hari ini, saudara, saya ingin memulai sharing firman Tuhan dengan tema bagaimana kita memiliki berkat rohani di dalam doa dan puasa kita. Ayat firman Tuhan akan diambil dari Matius pasal 4 ayat yang kedua. Saudara, ayat ada di depan. Seperti yang luar biasanya kita kerjakan, saya senang untuk kita bisa membaca bersama ayat-ayat firman Tuhan dan menangkap kebenaran firman Tuhan langsung dari bagian-bagian firman Tuhan. Mari kita baca. Katakan 2 dan 3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara, Matius 4 ayat 2 menceritakan bagaimana Yesus Kristus berpuasa. Saudara-saudara sekalian, sebelum memulai pelayanannya, Yesus pergi ke padang gurun, saudara sekalian, dan kemudian berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Ini keterangan yang dapat kita ambil dari Matius 4 ayat yang kedua. Nah, berikutnya dalam Matius 6 ayat 16, Yesus mengajar orang-orang atau murid waktu itu tentang doa puasa. Apa katanya? Dikatakan, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dua ayat ini sudah kita baca. Apa maksud, apa dan tujuannya, saudara sekalian? Yang ingin saya sharingkan dalam kesempatan hari ini, lewat dua ayat ini kita belajar bahwa berpuasa itu adalah gaya hidupnya Yesus. Berpuasa itu adalah gaya hidupnya Yesus. Yesus mengajar puasa dan melakukannya. Bahkan sebetulnya ini tulisan kebalik. Kalau kita baca Matius 4, Yesus melakukannya lebih dulu. Yesus melakukan puasa, baru Yesus mengajarkannya. Yesus melakukan puasa, baru Yesus kemudian mengajarkannya. Kenapa? Sebab puasa adalah gaya hidupnya Yesus. Nah, ketika Anda dan saya ingin lebih lagi bertumbuh seperti Yesus, saya tanya, berapa banyak yang makin rindu seperti Yesus dalam hidupnya? Yang makin rindu seperti Yesus boleh angkat tangan bersama dengan saya, saudara sekalian. Betul? Rindu bertemu seperti Yesus, yang rindu katakan amin. Maka salah satu yang Yesus kerjakan, simpel saja. Yesus puasa. Ketika kita banyak menyanyi dengan mengatakan seperti Yesus, itu saja yang ku pinta. Atau kita nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Atau kita nyanyi yang lain, menjadi seperti kau Yesus. Apapun yang Anda katakan tentang menjadi seperti Yesus, salah satu hal simpel yang saya percaya semestinya kita kerjakan adalah, kalau berpuasa adalah gaya hidup Yesus, maka seharusnya kita juga mulai belajar melakukan gaya hidup Yesus itu di dalam hidup Anda dan hidup saya. Kenapa saudara saya melakukan gaya hidup berpuasa? Sebab ada berkat rohaninya. Saudara, ketika kita berdoa dan berpuasa, ada berkat rohaninya. Dan saudara-saudara sekalian, siang ini kita mau belajar 4 hal. Apa saja yang jadi berkat rohani ketika kita membangun sebuah gaya hidup doa dan puasa.
Ketika kita membangun sebuah gaya hidup doa dan puasa, apa sajakah yang bisa kita nikmati sebagai berkat-berkat rohani dalam hidup doa dan puasa kita? Ada 4 hal. Yang pertama, saudara sekalian, yang bisa kita nikmati sebagai berkat dari doa puasa kita, berkat rohani. Yang pertama adalah saudara sekalian, kita mengalami satu hal yang namanya perjumpaan dengan Tuhan dengan cara yang baru dan segar. Hal pertama berkat rohani dari doa dan puasa adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, Matius pasal 5 ayat 6 mengatakan demikian. Ya, yuk kita baca lagi. Saudara-saudara yang kebaktian siang di Betel area aktif. Katakan Matius 5 ayat 6. Katakan 2-3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Alkitab bicara, berbahagialah Yesus ketika di bukit mengajar, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kenapa? Karena mereka pasti akan dipuaskan. Nah, saudara sekalian, salah satu penafsiran tentang lapar dan haus akan kebenaran itu apa toh Pak Gideon maksudnya? Salah satu penafsiran Alkitabiah dari lapar dan haus akan kebenaran artinya adalah kita lapar dan haus akan Yesus Kristus di hidup kita. Sebab Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi salah satu penafsiran tentang apa artinya lapar dan haus akan kebenaran. Apa maksudnya lapar dan haus akan kebenaran itu? Maka kebenaran itu mengacu kepada pribadi Yesus. Lapar dan haus akan Yesus. Saudara-saudara sekalian, mungkin hari ini hidup kita sedang kering rohaninya. Saya tahu mengiring Yesus itu ternyata bukan sesuatu yang selalu baik. Dalam artian kadang-kadang kita akan mengalami masa-masa di mana rohani kita rasanya kering. Rasanya kita, saudara sekalian, mengalami kekeringan rohani, mengalami kehausan, mengalami kelaparan. Saudara-saudara sekalian, setelah kita mengikut Yesus Kristus, mungkin pada waktu yang lalu ada orang-orang yang mengikut Yesus dengan sangat semangat, baca Alkitab tiap hari, doa tiap hari, cari Tuhan tiap hari. Sekarang ke gereja aja hampir-hampir males. Kadang beberapa hidup kita sedang kering rohani seperti itu. Nah, kalau kering rohani seperti itu, saudara sekalian, saya mengusulkan satu tindakan untuk memperbaiki kesehatan rohani kita, yaitu memulai sebuah kelaparan dan kehausan akan Tuhan dalam hidup kita yang diekspresikan, yang ditunjukkan melalui sebuah tindakan, namanya tindakan doa dan puasa. Ekspresi lapar haus akan Tuhan ditunjukkan, Pak, Bu, Saudara, lewat apa? Tindakan. Tindakan apa? Mulai masuk doa, mulai masuk puasa di hidup kita. Saya diingatkan Tuhan bahwa ekspresi atau tindakan itu penting untuk dilihat. 31 Oktober kemarin saya hari ulang tahun pernikahan dengan Ibu Liana yang ke-21 tahun. Pagi-pagi buka mata saya sudah bilang, happy anniversary sayang, selamat ulang tahun, cium saudara sekalian kepalanya. Ya, tapi rupanya itu tidak cukup buat dia. Masa ulang tahun pernikahan biasa kayak gini, katanya saya. Waduh, nagih-nagih, puji Tuhan. Lalu saya kisahkan sesuatu. Oke, kita makan siang yang agak bagus, tempat agak sedikit mewah. Makan siang ya, saya makan siang berdua, makan, ngomong-ngomong, sedikit senang. Malamnya, saudara sekalian, just info, saya seumur hidup sudah kenal dia 30 tahun.
Pacaran 7 tahun, tunangan 2 tahun, menikah 21 tahun. Jadi saya sudah kenal gadis ini 30 tahun dalam hidup saya. Ya saudara-saudara sekalian. Jadi ini cinta pertama dan terakhir. Aku jadi nyanyi. Ternyata aku makin cinta Cina sama mbokmu, sama kamu ya. Makan siang udah selesai, pulang salah 3. Lalu saya bilang, gimana sayang siang ini, sore ini? Kumpul adik-adik, mama semua makan bareng 13 orang, 14 orang kalau adik ipar saya sih nggak datang tapi nyusul. 13 orang kumpul makan sama-sama, cari restoran, kumpul saudara sekalian. Lalu saya tuh merasa agak terganggu karena dari pagi dan dibilang, masa ulang tahun pernikahan kayak gini saja, gak ada apa-apanya. Lah di jalur apa? Lalu saya ingat, kata sebuah pepatah, say it with flower. Jam 12 saya ingat ada seorang anak jemaat kita di sini, Devita Floris. Saya kontak dia, Dev, kamu bisa bikin bunga gak? Bisa Pak, jam 6 loh saya butuh. Ya, harga ada, gambar ada. Karena cinta, harga berapapun dibayar. Tapi nek untuk korting gak enak juga sosialisasi. Tapi ya wes larang bayar. Makanlah sama adik-adik saya di restoran sebelum pulang sosialnya. Karena memang saya nggak biasa ngasih bunga, memang perlu berlatih lebih. Ya, jadi saya itu orangnya mungkin lebih banyak ngomong sayang, sayang, sayang. Neng kan wanita-wanita itu kan tidak hanya butuh sayang. Amin, ibu-ibu. Ibu-ibu bilang, rungokno Pak, rungokno. Sayang ki aja ngomong tok. Kadang-kadang pria itu, ibu-ibu ngeluh sama saya. Yang satu itu, Pak, suami saya itu tidak pernah ngomong sayang. Memang dia bertanggung jawab, memang dia tingkah laku baik sama saya, tapi tidak pernah ngomong I love you. Tapi yang lain mungkin ada kayak saya. Suamiku kok kayak ngomong I love you neng ora ono wujute. Jadi rupanya kita harus imbang. 7:30 selesai makan, lalu adik saya mau pulang, bunganya saya titipkan Magnus begini. Oh, bunga. Saya, apa? Awalnya biasa bunga kan bingung kan? Oh iya, pesen bunga. Lalu saudara sekalian ambil bunga, kasih bunga. Adik saya Magnus video, Leo Dewi juga video. Ngasih, cium, kasih bunga, berbinar-binar matanya. Coba ibu-ibu itu suamimu single ya, rusuknya agak remuk sedikit saja. Rungokno kan itu ya. Saudara-saudara sekalian, lalu dia bilang, flower, bunga. Senang dia. Cinta ada dalam ekspresi. Tapi dia ngomong 2 hal lalu. 1, selama 21 tahun kamu baru 2 kali kasih bunga. Masya Allah saudara sekalian. Kui jero banget saudara sekalian. Jadi aku harus bertobat rupanya, cari-cari ekspresi cinta. Nomor 2, lebih bagus lagi kalau ini bunga bank katanya saudara. Ya wis lah, guyonan antar suami istri. Tapi maksudnya apa? Cinta jangan hanya ngomong cinta. Cinta harus jadi tindakan. Yang setuju katakan amin. Lapar haus sama Tuhan, jangan cuma ngomong aku lapar, aku haus, aku rindu akan Engkau Tuhan. Bagaimana kalau Anda masuk dalam sebuah ekspresi yang kuat, yaitu Anda mulai masuk dalam satu tindakan doa dan puasa. Anda bilang sama Tuhan, aku lapar, ini lapar untukmu, haus untukmu. Dan ketika Anda lapar dan haus akan Tuhan, satu janji Tuhan dikatakan, yang lapar dan haus akan Tuhan akan dipuaskan oleh Tuhan. Yang sukacita percaya katakan amin. Dan beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus kita, saudara sekalian. Artinya kita akan berjumpa dengan Tuhan. Halo
Teman-teman Kristenku yang hidupmu sudah kering sama Tuhan, rohanimu sebetulnya adalah sebuah tradisi saja, yang pergi ke gereja hari Minggu tanpa kedalaman dengan Tuhan di hari Senin sampai Sabtu. Usul saya, doa puasa, doa puasa, doa puasa. Yang kedua, apa berkat rohani doa puasa? Doa puasa itu punya berkat kedua, mengalahkan, membantu kita mengalahkan hidup daging kita, membantu kita mengalahkan hidup daging kita. Markus 14 ayat 38 kita baca bersama-sama. Katakan 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging. Yesus kasih prinsip, dan sampai hari ini prinsip ini tetap benar dan tetap berlaku. Selama kamu hidup dalam daging, ini loh daging, tubuh dosa, roh itu akan penurut, tapi daging itu lemah. Roh penurut itu maksudnya apa? Pengennya taat sama Tuhan, tapi daging selalu menggeret tidak taat sama Tuhan. Pengennya ikut firman, tapi daging selalu menggeret tidak ikut sama firman. Pulang dari gereja dengar khotbah tentang kesabaran, janji komitmennya pengen sabar. Pulang ke rumah ketemu anak, istri, suami yang menjengkelkan. Tiba-tiba kesabaran itu hilang. Daging merenggut semua janji kita untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, sementara kita terus-terus hidup dalam daging, Alkitab Roma 8 ayat 8, Rasul Paulus berkata dalam pimpinan Tuhan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan di hidup Anda. Selama kita terus masih hidup dan begitu kuat kedagingan kita tanpa sebuah kontrol dan pelatihan atasnya, maka semua orang, saya, Anda yang hidup dalam daging tidak mungkin akan berkenan kepada Allah. Nafsu-nafsu kita bergejolak, saudara sekalian. Itulah sebabnya Petrus menasihati orang-orang Kristen yang dalam perantauan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, saudara-saudara yang tercinta, kalian adalah orang asing dan perantau di dunia ini. Orang asing dan perantau di dunia ini. Jangan kesenangan hidup di dunia, jangan kemelekatan dengan dunia, saudara. Orang Jawa saja punya pepatah, urip mung apa katanya, mampir ngombe, sesuatu yang sementara. Saudara, filsafat dunia begitu, apalagi filsafatnya Tuhan. Kamu adalah orang asing, kamu adalah perantau, you are pilgrim, ya saudara, seorang yang sedang merantau di dalam hidup Anda. Sebab itu saya minta, kata Petrus, dengan sangat supaya kalian jangan menuruti hawa nafsu manusia yang selalu berperang melawan jiwa. Hawa nafsu manusia yang selalu berperang melawan jiwa. Nafsu seksualitas, saudara sekalian, kadang kita harus mengakui terpancing dengan pria atau wanita yang bukan pasangan kita, saudara, dan kita kemudian mengetahui ada peperangan di hidup kita. Inilah hawa nafsu manusia yang selalu berperang melawan jiwa. Nafsu makan kita, sementara kesehatanmu sedang berpantangan dengan makanan tertentu. Mungkin karena engkau gampang darah tinggi dan sate kambing adalah lawan dari makananmu, pantanganmu. Tapi saudara sekalian, berapa banyak kita berperang melawan hawa nafsu yang melawan jiwa. Anda tahu ketika Anda makan ini, Anda akan punya sebuah problem yang besar. Tapi berapa banyak kita berkata, aku pengen. Nafsu kemarahan dan semua nafsu yang lain. Termasuk ada nafsu, saudara zaman sekarang, nafsu, kalau boleh dibilang nafsu ya, nafsu pegang handphone. Kalau nggak pegang handphone rasanya gemeteran, ada yang salah. Buka mata pertama langsung tangan tek handphone. Kalau sudah pegang handphone berjam-jam, tidak putus,
Bisa nggak itu dilawan? Bisa nggak didisiplin? Bisa nggak diatur hidup kita? Bisa. Gimana caranya? Anda harus mulai melawan sebuah kedagingan itu, ya. Anda melawan sebuah nafsu itu harus ditundukkan. Itu dapat ditundukkan. Dan bagaimanakah caranya menundukkan? Firman Tuhan menunjukkan cara menundukkannya adalah dengan melatih mengalahkan daging hawa nafsu lewat satu tindakan yang namanya doa puasa. Saudara, ketika saya menjalani doa puasa saya Jumat lalu dan waktu-waktu yang lain pada masa yang lalu, saya diajar Tuhan mengingat ini terus. Setiap kali mulai kepancing, ya, makan itu sesuatu yang normal sebetulnya, tapi kan kita sedang dalam rangka berpuasa, dan itu adalah bagian dari daging, nafsu daging. Dan bagaimana mematahkannya di hidup kita? Caranya adalah dengan mengizinkan diri kita lapar, dengan mengizinkan diri kita, saudara, kehausan. Sampai rasa lapar itu lewat, sampai rasa haus itu lewat, maka Anda sedang mulai melatih diri Anda menang atas semua nafsu daging di hidup Anda. Matius 4 ayat 1-3, saya ketika membaca lagi sadar, inilah ternyata resep Yesus menang melawan pencobaan. Matius 4 ayat 1 berkata, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Jelas, target Yesus di Matius 4 ayat 1, target apa yang akan terjadi pada Yesus adalah pencobaan. Kita tahu Yesus memang menang atas pencobaan, tapi apakah yang terjadi? Dua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Inilah salah satu kunci kemenangan Yesus mengalami pencobaan. Beberapa pengkhotbah mengatakan bahwa kunci kemenangan Yesus mengalami pencobaan adalah karena firman Tuhan di hidup dia. Betul? Ya. Tapi ternyata waktu saya baca teks ini lagi, Roh Kudus bilang sama saya, Gideon, Yesus itu melatih dirinya lewat tindakan puasa, ya, melaparkan dirinya, mematah-matahkan hawa nafsu dagingnya. Saudara-saudara sekalian, nah ini yang mungkin kita jarang punya. Kita sudah dibuai dengan sebuah statement tentang hidup yang nyaman, hidup yang enak, hidup yang instan, hidup yang everything okay in your life. Do what you want, follow your heart. Apakah kita paham bahwa kadang-kadang hati kita tidak betul, apalagi khususnya ketika kita terpancing kepada pencobaan tertentu? Dan berita benarnya, halo, dari atas sampai bawah, setiap kita, termasuk saya, pasti dicobai. Tunggulah, itu akan datang. Karena Alkitab 1 Petrus berkata, awas padalah, iblis musuhmu berjalan keliling seperti singa yang mengaum, mencari orang yang dapat apa? Halo, ditelannya. Hari ini kamu kuat, seminggu lagi belum tentu kuat. Termasuk yang ngomong itu. Hari ini kuat, 2-3 hari lagi belum tentu kuat. Karena kita belajar pada waktu lalu prinsip dosa, prinsip pencobaan itu adalah adanya keinginan daging plus namanya kesempatan. Betul enggak? Masih ingat ya? Pelan-pelan lagi. Rumus timbulnya dosa. Ingat-ingat sama saya. Berapa bulan lalu saya pernah ngajar. Rumus timbulnya dosa. Keinginan daging plus namanya kesempatan. Makanya Bang Nabi RCTI zaman dulu bilang, waspadalah, kejahatan terjadi bukan karena niat pelakunya, tetapi karena ada jawab 2-3 kesempatan. Nah, kesempatan itu bisa datang kapan saja. Anda gak usah cari-cari, pencobaan itu bisa datang. Halo. Orang bisa tertarik sama Anda. Berapa tahun lalu saya dengar kesaksian ini, mohon maaf.
seorang kakek-kakek, berarti usianya 60 tahun, bisa berselingkuh sama gadis 16 tahun. 16 tahun. Kita pikir kan nggak mungkin, tapi sekarang gini, ada gadis 16 tahun, figur bapaknya jelek. Ketemu orang laki-laki tua yang penuh dengan kasih sayang. Gimana kabarnya? Hati si gadis 16 tahun merasa menemukan figur bapak. Lah laki-laki itu pencobaannya selalu seksualitas. Halo, gadis muda ranum mendekat-dekat sama dia, tidak membatasi diri sama sekali. Nafsu seksnya juga naik-naik ke atas, jatuh dosa. Rumusnya tuh gitu-gitu. Ini yang paling ekstrim yang saya cerita. Yang lain mungkin bentuknya lain. Nafsu makan kita, saudara sekalian, ya. Anda sudah melatih diri, ya. Kemarin saudara sekalian, Pak Yuliarso, yang pemain keyboard kita, yang pemimpin paduan suara, yang badannya sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus itu, saudara. Gendut maksudnya, saudara, gemuk. Saya ajak makan malam hari Jumat. Selesai doa rendaman profetis, saya ajak makan. Duduk, lalu dia pesen cuma bebek 1 potong. Saya sama istri bilang, oh luar biasa ya, udah gak makan nasi? Iya Pak, sudah gak makan nasi, sedang diet, luar biasa. Tapi masalahnya dia makan sama Gideon Rusli, saudara, sang pencoba, saudara. Jadi ketika nasi datang, semua orang saya kasih nasi, termasuk istri saya makan nasi malam itu. Saya tanya, tenang kok orang makan nasi? Enggak Pak, enggak. Pertama enggak, saudara. Begitu makan putaran 2, saya tambah, dia tambah, ini tenang nih, enggak pakai nasi. Terus agak gue ya, gimana ketika gue langsung nyos, akhirnya makan, ya. Saudara, dietnya itu yang tanpa nasi sudah sebulan 2 bulan, gagal, gara-gara ketemu ojo nganti aku jadi agen iblis ya saudara. Tapi maksudnya ketemu saya goyah dia. Lalu saya tanyai, ini karena saya merasa nggak enak toh mengganggu dietnya dia. Ini gagal makan nasinya malam ini atau sudah beberapa hari lalu? Ya sebetulnya 4 hari yang lalu sudah gagal juga sih Pak. Oh ya wis nggak apa-apa. Tapi maksudnya Anda lihat saudara, percobaan itu kadang-kadang bisa datang lewat siapa saja. Ini masih mending. Teman kayak saya cuma godok pakai nasi, betul enggak? Lah temenmu yang lain, ngerokok bro, narkoba bro. Oh enggak. Wah ya, kayak banci wae, ora gelem ngerokok. Lu tahu enggak, banci itu justru banyak yang ngerokok sesungguhnya. Tapi mereka kan gitu, lawannya ngerokok banci ya. Lalu kita mulai goyah, enggak enak. Ayo wong lanang kok kaya ngono. Masa wedok e rawani lho. Temen saya lho, reuni. Aku udah ngomong sama dia. So aku nek punya kesempatan khotbah, oleh gak khotbah tentang kamu? Boleh, kata dia. Teman saya ini cerai, lalu berkeputusan tidak mau menikah. Tapi akhirnya dia menikah dengan seorang wanita yang dia sebetulnya merasa terjebak. Jadi dia nggak siap nikah dengan wanita ini, tapi menikah juga karena merasa terjebak. Ceritanya bro, ini dia cerita bukan sama saya, sama grup teman-teman lagi reuni loh. Lagi reuni cerita-cerita ngangkat-ngangkat. Tapi saya sama belajar. Dia bilang ini, lah itu malam reunian, kayaknya reuni SMA. Itu teman SMP saya, puji Tuhan teman SMP saya banyak yang baik-baik. Saya jadi pendeta, puji syukur, harus mengucap syukur sini ya. Hani di situ ya, lalu ada show di situ. Sekarang ikut Tuhan Lani, saudaranya. Dulu kita nakal-nakal, tapi sekarang kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah ini dia bilang reuni SMA kalau nggak salah. Reuni SMA perginya berpasangan-pasangan. Laki perempuan. Lah dia laki ini teman perempuan, tidak pernah bermaksud menikah, tapi ada di mobil itu. Lah waktu reunian keluar kota, mohon maaf, check in masuk hotel. Yang ini sama itu, yang ini sama itu, yang ini onone kui. Tidak ada rotan, akar pun main di hotel.
Dan sebulan 2 bulan kemudian telepon, Mas, aku hamil. Apa yang dilakukan? Kawin toh? Dia merasa terjebak dengan perkawinannya. Dia merasa nggak senang dengan perkawinan, tapi sudah dihamilinya. Itu wanita, janda kan waktu itu. Tapi dia bilang, wah sial aku kawin, sial. Saudara-saudara, fakta hidup menunjukkan demikian. Aku bilang sama dia, aku boleh nggak cerita kapan-kapan tentang kamu? Boleh, cerita. Saudara-saudara sekalian, dan kenapa itu terjadi? Kesempatan. Tapi sebelum kesempatan, apa yang jadi? Keinginan daging. Keinginan daging gak pernah dipatahkan. Keinginan daging cuma dibiarkan. Keinginan daging diliarkan. Keinginan daging tidak pernah coba dikontrol apapun. Tapi hari ini, saudara sekalian, Tuhan mengasihi Anda dan saya yang sukacita, katakan amin. Diingatkan kembali untuk dilakukan di hidup kita. Latihlah mengalahkan daging. Ini memang tidak akan hilang karena Anda sama saya belum mati. Tapi ini tidak berarti kita harus dikontrol sepenuhnya oleh Dia. Kita masih bisa mengambil kemenangan melalui sebuah proses latihan, yaitu namanya doa dan puasa. Waktu Anda mulai lapar, saudara sekalian, Anda tahan diri sebentar. Puasa kita ini ringan kok. Sudah lihat lagi nggak ini? Minggu lalu dibagi loh. Ditulis sama tim 2 Buhana sama kawan-kawan. Ditulis bulan doa November 2019. Doa dan puasa menjadi gaya hidup jemaat. Lalu mengajak semua jemaat berpuasa. Skema puasa, tak bacakan sekali lagi. Puasa dari Kamis jam 9 malam sampai hari Jumat sore jam 17. Ya, saudara, kalau Anda buka puasa jam 1 saja, berarti Anda sudah 16 jam puasa. Orang suka nanya, gimana puasanya Kristen Pak Gideon? Banyak, tapi ini ringan. Puasa Kristen itu lebih ringan. Skemanya gimana? Boleh minum air putih saja sementara puasa. Itu puasa. Puasanya siapa? Puasanya Yesus. Yesus 40 hari 40 malam tidak makan, tapi tetap minum air putih. Semua penafsir Alkitab setuju. Itu namanya puasa. Puasa Yesus apa? Minum air putih saja. Skema 2, boleh tidak makan, boleh tidak minum selama berarti selama 20 jam, berarti boleh tidak makan, tidak minum. Kalau kuat, itu puasa Pak Gideon. Ya, puasa siapa? Puasa Esther. Baca Alkitab, Esther 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Puasa ala Esther. Skemanya dilanjutkan, boleh puasa setengah hari saja, setengah hari. Malah ditambah, disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Nek wis dredeg-dredeg, keliang-keliang, Anda boleh buka puasa, saudara sekalian. Tapi jangan ngomong, oh ya gitu ya Pak ya, kalau gitu saya tak mulai puasa jam 9, makan pagi jam 6 soto. Nah itu nggak puasa. Anda belum sampai lapar. Saudara, Anda memang tujuannya ini loh, dagingnya ini memang disakiti. Pernah Anda ingat dengar kata Yesus, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Apa artinya menyangkal? Menyangkal itu begini, menyangkal diri itu gini, halo? Punya kekuatan untuk makan tapi sengaja tidak makan, itu namanya menyangkal. Punya kekuatan untuk marah tapi memutuskan meredam kemarahan, itulah menyangkal. Punya memang, mohon maaf, kesempatan untuk berbuat dosa seksualitas, tapi Anda memutuskan tidak, ini cukup buat saya. Itu namanya menyangkal. Dan salah satu cara latihan paling bagus penyangkalan diri, mematahkan daging, mematahkan hawa nafsu adalah doa puasa.
Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar dan melakukannya, kata firman Tuhan. Nomor 3, apakah berkat dari doa puasa itu, saudara-saudara sekalian? Yang ketiga, berkatnya adalah lahir kuasa yang lebih besar akibat doa puasa. Lahirnya kuasa yang lebih besar dari waktu-waktu yang lalu akibat doa dan puasa. Ini akibat, bukan tujuan, saudara sekalian. Perhatikan, jaga terus motif kita betul. Jangan karena kita cari sesuatu kuasa lebih besar kita melakukannya, nanti kita jatuh seperti orang dunia. Orang-orang perdukunan tahu kalau mereka mau kuasa yang lebih besar, maka mereka akan berpuasa sekian hari, tapa dan segala macam. Nah, kalau motivasi kita ke sana salah. Motivasi kita yang betul gimana? Kita merendahkan hati kepada Tuhan, mencari Tuhan hidup kita, tapi efeknya akan lahir kuasa yang lebih besar. Matius 17 ayat 20-21, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu tidak bisa mengusir setan itu karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kita baca catatan ayat 21 bersama-sama. Kebaktian siang, angkat suaramu, katakan sekarang, 2 dan 3 jenis kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saudara sekalian, Yesus bilang ada satu jenis, ada sebuah hal kapasitas tertentu yang tidak bisa ditangani dengan yang biasa. Dalam hal ini pekerjaan si jahat, setan yang menguasai. Dan Yesus ketika berurusan dengan ini kepada murid-muridnya, dia memberitahukan begini, bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Artinya apa? Ternyata lewat puasa ada satu berkat rohani tentang besarnya kapasitas kekuatan rohani, bahkan untuk menghadapi musuh setan kita dengan kekuatan Tuhan yang bertambah lebih besar di dalam hidup Anda dan hidup saya. Dalam satu kesaksian lain di kitab Daniel diceritakan bahwa raja bercakap-cakap dengan Daniel dan teman-temannya, yang di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Maka pekerjaan mereka itu pada raja. Kalau Anda baca di Daniel 1, maka Daniel adalah orang yang memutuskan berpuasa. Puasa gimana? Makan sayur dan air putih. Jadi lihat, puasanya Kristen itu luas. Puasa Yesus, cuma minum air, tidak makan. Puasa Esther, tidak makan, tidak minum, jangka waktunya biasanya lebih pendek. Puasa Daniel, makan, saudara sekalian, sayur dan air. Ini bagus, teman-teman Katolik itu bagus, teman-teman Katolik. Kalau menjelang Paskah, mereka punya hari namanya hari berpantang, betul ya? Ada yang punya teman-teman Katolik ya? Satu kali saya urus SIM sama Mas Ganjar yang ngurusi SIM saya itu orang Katolik. Dia datang ke rumah, lalu dia kemudian cita-cita dan dia bilang dia sedang berpantang. Orang-orang Katolik berpuasa, berpantang, hal apa yang paling senang mereka lakukan? Mereka pantang, kalau nggak salah sampai mungkin hampir 40 hari kalau nggak salah. Yang biasanya suka rokok, nggak bedol-bedol, dia berpantang 40 hari tidak menyentuh rokoknya. Nah itu kalau dilanjutkan lebih dari 40 hari tentunya efeknya lebih bagus. Yang lain berpantang, biasa apa yang disukai itu yang dipantang. Apa yang disukai itu yang dipantang. Apa yang disukai itu dipantang. Latihan. Nah mungkin saudara, kalau boleh ngomong tentang gini ya, kekurangan ya, mungkin buat orang-orang tertentu, mungkin mereka melakukannya hanya karena sebuah waktu tertentu saja. Tapi kalau seandainya ini jadi gaya hidup, jadi tidak hanya 1 bulan, 30 hari atau 40 hari, tapi secara konsisten mulai dibangun seminggu sekali, seminggu 2 kali, berlatih, ya, berlatih, bertumbuh, lama-lama saudara ini gaya hidup
yang nanti akan mendatangkan berkat rohani, termasuk salah satunya seperti yang Daniel punya cerita dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Baca bersama-sama yang warna merah, jemaat siang katakan 2-3. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Lebih cerdas 10 kali. Lebih cerdas 10 kali. Ini kalau dari segi kesehatan saja masuk akal. Orang berpuasa, ini kalau dari segi kesehatan ya, Anda kan sudah tahu ya. Orang berpuasa, hal pertama yang terjadi adalah racun-racun akan mulai keluar dari tubuhnya. Makanya orang kalau puasa, mohon maaf, ababnya mambu, betul enggak? Itu yang keluar racunnya. Lalu saudara sekalian, darahmu jadi lebih bagus, jadi lebih encer. Masalah orang sakit zaman sekarang menurut penelitian terkini adalah karena darahnya kental. Dan kenapa kental? Karena makanan. Di makananlah saudara sekalian ada zat pengawet ya, zat pewarna yang kemudian kita makan masuk di aliran darah kita, saudara, termasuk gula. Saya ketika sama dokter sharing, saya kan ada diabetes gula agak tinggi. Saya tanya, dokter bilang, nih saya kasih kamu obat pengencer darah. Saya bilang, loh dok, katanya orang kalau ada diabetes tuh gulanya, darahnya malah encer, nggak mandek-mandek. Oh, sekarang kamu gini, kata Pak dokter, kamu punya air putih dikasih gula diaduk, lebih kental atau lebih encer? Lebih kental dok, darahku tuh kayak gitu, kata dia. Oh, jadi ternyata kebanyakan gula di aliran darah itu kental. Itulah problem masalah penyakit kita zaman sekarang. Banyak kita stroke, banyak kita serangan jantung dimulai dari darah kental. Nah, puasa itu akan mengurangi semua endapan-endapan ya yang membuat kental darah kita. Kemarin saya besuk seseorang, saudara, sakitnya banyak. Cerita penyakitnya dari kepala sampai kaki, saudara sekalian. Saya bilang, kok bisa kamu sakit kayak gitu? Lalu dia bilang, penyebabnya salah satu kata dokter, darah saya kental. Ada sebuah video kemudian ditunjukkan sama dia. Dia mungkin kayaknya nggak tahu dia apa ini, disayat ya sama dokternya. Dia ambil darah, ya harusnya darah itu encer, tapi ketika disuntak begini, darahnya kental kayak jeli, ya bahasa Jawanya meleketrek, saudara. Yang tidak tahu tidak apa-apa, tapi itu kental nempel. Darahnya harusnya encer, cower, itu kental. Nah, pantas dokter bilang penyakitnya dari ujung kaki sampai bawah. Masih muda loh, di bawah 50 tahun. Di bawah saya mungkin cuma 3-4 tahun. Masih muda loh, darahnya kental. Darah kental. Nah, orang puasa secara fisik, saudara, darahnya itu mulai dihilangi, tadi racunnya keluar, lalu semua yang membuat pengentalan darahmu itu sebetulnya sedang dikurangi. Lalu kalau kamu dalam puasa, kamu minum air putih, Anda bisa bayangkan darah Anda akan lebih encer, dan yang lebih encer itu lebih baik. Saya sih diberi pengertian Tuhan gini, kenapa itu si Daniel lebih cerdas 10 kali? Kira-kira begini, tubuhnya bersih, darahnya encer, menghirup oksigen, masuk 100%, oksigen diantar ke otaknya, pikirannya cemerlang, pikirannya cerah. Lah konco-konco nih sing kokean makan, saudara sekalian, darahnya mengental, hidup oksigen, mungkin cuma dikirim cuma sekitar 50%, makannya mikirnya gede, saudara sekalian. Jangan-jangan kalau Anda yang sekolahnya mohon maaf agak bodoh, gimana kalau dipuasai? Malah raiso mikir Pak, tambah meleh katanya. Loh kan teorinya kan ada, belajar loh, teorinya kan ada. Nah, kembali kepada firman Tuhan, ternyata ketika berdoa dan berpuasa ada kuasa yang lebih besar. Nomor 4 paling akhir buat siang hari ini, apakah ada berkat rohani dari doa puasa? Yang keempat, ada berkat pemulihan dan jawaban dari Tuhan. Mungkin minggu ketiga kita akan belajar teks Yesaya 58 ini secara komplit. Tapi di Yesaya pasal 58, saudara sekalian, mulai ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ketika puasa
dilakukan dengan cara yang benar sesuai kehendak Tuhan. Puasa dilakukan dengan cara yang benar sesuai kehendak Tuhan. Akibatnya di dalam Yesaya 58 dikatakan, pada waktu itulah ayat 8, terangmu akan merekah seperti fajar, lukamu akan pulih sembuh dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan yang ada di belakangmu. Ayat 9 terakhir kita baca kebaktian siang, katakan 2, 3. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Saudara-saudara sekalian, hidupmu hari ini mungkin sedang penuh dengan kegumulan dan kamu sedang berdoa untuk sebuah pemulihan. Apakah ada jawaban daripada Tuhan? Alkitab menunjukkan ada. Caranya salah satunya adalah doa, puasa yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Dan ketika itu dilakukan dengan tepat dan benar seperti kehendak Tuhan, Alkitab bilang saudara kita dipulihkan oleh Tuhan. Yang ngerti setuju katakan amin. Dan yang paling penting, pada waktu kita memanggil, Tuhan akan menjawab. Waktu engkau berteriak minta tolong, Tuhan menunjukkan dirinya dan berkata, ini aku. Saya ingin tutup seperti yang tadi pagi saya tutup. Saya minta adik saya dan beberapa teman berangkat ke Semarang kemarin Jumat. Karena ada sebuah seminar tentang bagaimana Indonesia harus mempersiapkan resesi ekonomi tahun 2020. Ini adalah resesi 10 tahunan. Kalau Anda ingat, 98 Indonesia kena resesi, makanya Presiden Soeharto turun. 2008 bukan Indonesia, dunia 2008 kena resesi, Indonesia sempat goyang-goyang. Nah, resesi kali ini harusnya 2018, tapi nanti mundur ke 2020. Resesi tekanan ekonomi yang berat. Beberapa informasi berkata Warren sahabat Buffett, nyebutnya betul ya, Buffett ya, orang kaya dunia itu salah satu. Dia punya aset investasi 1.700 triliun dicairkan sekarang. Jadi sekarang posisinya liquid. Untuk apa? Ngadepi 2020. Nanti kalau resesi ekonomi datang, mungkin dia akan beli perusahaan-perusahaan yang kolaps. Kalau orang investor kan begitu. Setelah nanti dibeli, ditahan, berapa tahun lagi diperbaiki, harganya naik, baru dijual. Tapi sekarang asetnya 1.700 dalam kondisi liquid, cair. Jadi dia siap dengan resesi apapun di dunia, ya, dia akan melakukan sebuah pergerakan ekonomi. Saudara-saudara sekalian, bukan bermaksud menakuti, tapi memang kita Indonesia ini butuh berbenah diri, ya. Saya dengar dari satu jemaat kita yang main di tekstil, orang Indonesia itu kalah sama orang Cina. Satu mesin dari Cina dipesen, dibawa ke Indonesia, kalau nggak salah di Pekalongan. Targetnya satu hari bisa bikin 100.000 meter kain. Lalu kerja diinteni orang Indonesia. Ternyata sehari cuma menghasilkan 50.000 meter kain. Pemiliknya ngamuk, telepon ke Cina. Piye jarene 100.000 per meter, 100.000 meter per hari. Ini kok cuma 50.000? Mosok? Datang dari Cina satu orang saja. Kerja dari pagi sampai malam kayak orang Indonesia. Makan di atas mesin, kencing sebentar, lari ke mesin, ya ke kamar mandi sebentar, nunggu mesin. Satu hari cepet jeng meter masuk target. Apa artinya? Indonesia kokean leren. Cina kerja ngenteni mesin dari pagi sampai malam podo, cepet jeng meter masuk. Indonesia cuma 50.000 meter, saudara sekalian.
Tuh Anda baru satu cerita tentang mentalnya orang Cina. Mau tahu orang Cina? Dia dapat pesanan ini yang saya dengar, pesanan Garmen, saudara sekalian. Itu dia berangkat kapal dari Cina, sama orang di dalamnya jahit di dalam kapal. Jadi saudara sekalian, kapalnya nyampe Indonesia, pakaiannya juga nyampe Indonesia. Gila, lebih cepat. Banyak orang merasa berat. Itu baru satu titik. Perang dagang Amerika sama Cina, saudara sekalian. Apa nih harapan buat kita orang Indonesia? Saudara-saudara sekalian, memang situasi tidak dapat diprediksi dan mungkin berat. Tapi saya percaya orang-orang yang berdoa dan berpuasa mendapatkan pengasihan daripada Tuhan. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Karena lewat doa puasa kita merendahkan diri. Tuhan, aku gak mampu. Mari pemain musik. Aku gak bisa, Tuhan. Aku gak dapat. Hanya Engkau yang dapat. Hanya Engkau yang mampu, Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menolong saya. Dan ketika Anda merendahkan diri seperti itu, saya percaya berkat rohani dari doa dan puasa tersedia bagi hidup Anda dan hidup saya. Siapkan dirimu, saudara sekalian. Jangan hanya dengar sebagai sebuah khotbah yang bagus, tapi latih dirimu. Ayo jadi Kristen yang melihat bagaimana Tuhan bekerja di hidup Anda. Amin.